Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Pohon kebun berharap kabar selalu baik untuk kita semua. Oke. Seribu bintang, maksud saya tanaman seribu bintang, atau disingkat dengan serbin atau Serisa japonica. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan snow rose dan Japanese boxthorn. Adalah tanaman berbunga dalam keluarga Rubiaceae asli Asia Tenggara. Sebelumnya pohon ini bernama Serisa foetida, namun kini diganti menjadi Serisa japonica. Nama foetida mengacu pada bau yang tidak enak yang dikeluarkan jika pohon atau daunnya dilukai. Sedikit saya ulas di sini bahwasannya daun daripada tanaman seribu bintang lebar dengan ukuran 5 mm, panjang kurang lebih 1 cm, mempunyai batang keras berwarna putih berkarakter. Pohon seribu bintang tergolong dalam pohon yang paling banyak digunakan sebagai bonsai, baik di Amerika maupun di Eropa. Sebetulnya tidak sulit untuk merawatnya, tetapi sangat manja atau mudah layu dan mati. Penggemar bonsai pemula yang berniat membentuk pohon ini justru akan menghancurkan pohon jika tidak tahu informasi mendalam tentang latar belakang pohon ini. Pohon seribu bintang dapat merespon perlakuan manusia kepadanya dengan tanda-tanda menggugurkan daun jika terlalu banyak air, kurang air, atau suhu yang terlalu panas ataupun dingin. Dan juga akan layu, bahkan mati apabila dipindah dari alam liar ke lokasi yang baru. Tapi kabar baiknya, pohon seribu bintang akan sehat kembali ketika ditanam pada tanah yang cocok. Saya memakai media tanam berupa arang sekam dan pasir kali. Oke, saya lanjutkan pemindahan pohon seribu bintang ke dalam pot yang saat ini masih ada di polybag. Nah, ini sangat cocok untuk tanaman seribu bintang yang saya miliki ini. Ukurannya kecil, cocok sekali buat mami. Pot sudah tersedia. Oh ya, batu gunanya yaitu untuk mencegah agar media tanam yang ada di dalam pot mini ini tidak keluar. Pakailah batu yang tidak rata atau bentuknya lonjong hingga air bisa keluar pada waktu penyiraman. Meskipun seribu bintang seringkali disebut sebagai snow rose, namun ia dari kultivar yang berbeda. Satu-satunya cara membedakan antara seribu bintang asli dan snow rose adalah dengan mengukur perbedaan bentuk dan ukuran bunganya. Tanaman seribu bintang biasanya membentuk semak jika di alam liar. Tinggi rata-rata kurang lebih 60 cm hingga 1 meter. Oke, lanjut ke pemindahan tanaman seribu bintang ke dalam pot. Lakukan dengan hati-hati agar akarnya tidak patah atau rusak.
pijat dan putar perlahan polybag. Selanjutnya bisa dijungkir polybag dan tahan agar tanaman tidak jatuh. Cabut perlahan polybag dari media tanam. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan media tanam dengan akar 1000 bintang ini. Pisahkan secara perlahan-lahan agar akar tidak luka atau patah. Salah satu proses yang cukup rumit dalam dunia bonsai adalah pemisahan akar dari media tanam dan membentuk potongan akar agar lebih baik dan berkarakter. Pemisahan media tanam dari akar sudah selesai. Kebetulan akarnya sangat bagus. Ini dulu saya setek dari akar dan berhasil. Langkah selanjutnya yaitu pruning. Pruning itu sendiri adalah teknik menggunduli atau mencukur daun pada tumbuhan bonsai yang tujuannya adalah agar daun bonsai menjadi kecil dan terlihat lebih harmonis dengan batangnya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu guntinglah daun tuanya di atas pangkal daun kurang lebih 1 hingga 2 cm. Hal ini untuk memancing keluarnya tunas baru dari sisa daun tua ini. Sayangnya kalau dengan cara gunting, bekas guntingannya akan jadi warna kecoklatan. Sangat tidak sedap dipandang dan akan beberapa bulan baru bisa rontok. Supaya ranting dan daunnya tetap pendek dan rapat, cara yang kedua, caranya ketika mencabut daun tua agar tidak tercabut satu kelompok daunnya, tangan kiri pegang erat pangkal kelompok daunnya dan tangan kanan mencabut daun tuanya satu persatu dan sisakanlah daun mudanya. Karena masih kecil, tidak perlu dilakukan untuk 1000 bintang ini. Untuk pruning atau mencukur daun bisa kita lihat ketika daun tuanya sudah ada yang menguning atau kelihatan agak kusam. Setelah penggundulan daun atau pruning ini dilakukan, kita bisa melakukan cara berikutnya yaitu Pemotongan akar. dalam kerjaan ini gunting yang kita pakai haruslah tajam agar bekas potongan akar tidak tersayat atau luka. Potonglah bagian akar yang terlalu lebat dan terlalu panjang, dan bentuklah sebagus mungkin agar dimasukkan ke dalam pot nantinya bisa terlihat bagus dan berkarakter. Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan media tanam ke dalam pot sedikit saja
Lalu kita bisa masukkan tanaman 1000 bintang ini ke dalam pot. Kita coba apakah sudah cukup atau terlalu panjang akarnya. Ini kayaknya terlalu panjang, masih terlalu panjang ya, perlu dipotong lagi ini akarnya. Kita coba keluarkan lagi, kita potong akar agar bisa masuk dengan sempurna di dalam pot. Oke, untuk pemotongan akar sudah selesai dan kita masukkan lagi tanaman 1000 bintang ini ke dalam pot. Perlu saya ulangi lagi bahwasannya saya memakai media tanam arang sekam dan tanah pasir kali, tanah campur pasir kali maksudnya, dengan perbandingan 4:1. Arang sekamnya 4, pasir kali 1. Oh iya, perlu saya tambahkan di sini atau saya ulas di sini bahwasanya media tanam yang saya pakai baru saja saya ganti kurang lebih 1 bulan yang lalu di polybag. Jadi untuk menambahkan arang sekam di pot saya tidak perlu menggantinya. Oke, pemindahan tanaman 1000 bintang dari polybag ke pot sudah hampir selesai. Ini sudah jadi bonsai mame atau bonsai yang berukuran kecil. Oke, terima kasih banyak kepada semua yang telah menyukai, mensubscribe, dan mengaktifkan loncengnya di video atau di channel Bon Kebun. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris segala janji. Malam-malamku bagai malam 1000 bintang,